Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Hasmawi, kelas M2A, NPM 20100112111001, dosen pengampu Helmawati SEMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Jadi, di video saya kali ini banyak menyinggung tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Apa sajakah yang akan terjadi di pemerintahan kita selanjutnya? Bila saya next ya teman-teman. Pengangguran. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan penganggur. Jadi, teman-teman semua, di Indonesia ini sudah banyak para penganggur. Bagaimana langkah kita selanjutnya? Apakah kita akan tetap seperti mereka, tetap menganggur, atau akan mendapatkan pekerjaan yang layak? Jadi untuk itu kita marilah bersama-sama bersungguh-sungguh. Rumus menghitung pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran per jumlah angkatan kerja kali 100%. Jadi itulah rumusnya menghitung pengangguran. Baiklah, saya next kembali. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama itu ada penduduk yang relatif banyak. Jadi berhubung Indonesia mencapai juta jiwa penduduk di bumi ini, di Indonesia. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin pekerjaan yang layak untuk kita susah didapatkan. Yang kedua ada pendidikan dan keterampilan yang rendah. Dari para penganggur-penganggur tersebut banyak yang tidak berpendidikan ataupun tamatan SMA atau SMK. Yang ketiga, ada angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja. Ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan yang meminta angkatan kerja. Yang keempat, ada teknologi yang semakin modern. Jadi, teknologi yang semakin modern ini menjadi penyebab pengangguran. Ada banyak ya. Yang kelima, ada pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan. Mungkin pengusaha-pengusaha tersebut hanya memerlukan sedikit karyawan ya. Jadi sehingga penyebabnya banyak pengangguran yang merata. Yang keenam ada penerapan rasionalisasi. Yang ketujuh adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim. Yang kedelapan ada ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Jadi ketidakamanan suatu negara itu menjadi penyebab pengangguran juga. Stabilan perekonomian, politik. Baiklah, saya next. Jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya.
A. Pengangguran normal atau friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. Yang kedua ada pengangguran siklikal, pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Yang ketiga ada pengangguran struktural, pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan pekerjaan. Jadi, kita itu yang mencari pekerjaan harus mampu memenuhi persyaratan jika kita ingin bekerja di suatu tempat yang kita inginkan. Yang keempat ada pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Jadi ini ada jenis-jenis penganggurannya. Selanjutnya ada jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapatkan pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Jadi pengangguran ini ya yang sangat banyak sekali di Indonesia. Memang tidak ada pekerjaan sama sekali. Yang kedua ada pengangguran tersembunyi, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Mungkin ada masalah sesuatu atau di dalam keluarga ataupun di dalam dia bekerja. Yang ketiga ada pengangguran bermusim, pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Yang keempat setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mungkin tenaga kerja setengah menganggur ini lumayan bisa dikatakan sedikit bekerja. Terus selanjutnya ada inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi bukan harga suatu atau dua macam barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan bukan pula hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan harga secara terus-menerus. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi itu seringkali digunakan indeks harga. Selain itu, untuk meneliti laju inflasi, biasanya barang dikelompokkan menjadi kelompok pangan, sandang, papan, dan lain-lain. Semua kelompok barang tersebut mengalami kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks harga masing-masing. Jadi itu ada sedikit pengertian inflasi. Baiklah, saya next kembali. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung maupun mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau dan perekonomian menjadi lesu. Orang banyak tidak bersemangat menabung maupun mengadakan investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap dan digantikan dengan hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang.
Selanjutnya ada 3 aspek penting dalam definisi inflasi. Yang pertama, adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yaitu berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi atau aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Yang kedua, ada peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus, yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja. Yang ketiga, mencakup pengertian tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang meningkat, bukan hanya pada satu waktu atau beberapa komoditas saja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama ada tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua ada tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Yang ketiga ada kenaikan harga barang impor. Yang keempat ada penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Yang kelima ada kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. Akibatnya angka inflasi mencapai 70%. Metode pengukuran inflasi. Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga, yaitu ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas atau commodity basket dalam suatu kurun waktu tertentu atau antar waktu. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, antara lain A. Consumer Price Index atau biasa disebut CPI. Itu berarti indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. Yang kedua ada Producer Price Index atau PPI. Dikenal dengan Wholesale Price Index yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah atau raw material, bahan baku atau barang setengah jadi. Indeks PPI ini sejalan dengan indeks CPI. Yang ketiga ada GNP deflator. GNP deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, di mana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding dengan kedua indeks di atas. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi berdasarkan sumber atau penyebab. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan menyebabkan kesempatan kerja yang tinggi pula, sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga ikut meningkat dan tingkat konsumsi mereka juga meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga menimbulkan inflasi dalam perekonomian. Yang B. Inflasi desakan biaya. Inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Perusahaan akan mencari karyawan baru dan membayar mereka dengan upah tinggi untuk menaikkan tingkat produksi. Ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga barang yang menyebabkan inflasi. Yang ketiga ada inflasi diimpor. Inflasi diimpor ini terjadi karena kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Ada jenis inflasi merayap inflasi, ada inflasi sederhana, ada hiperinflasi. Ini ada efek dari inflasi. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Di sini ada bursa efek buruk. Terus selanjutnya ada SAINEX yang terakhir kebijakan pemerintah.
Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral di Indonesia. Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Selanjutnya ada kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Dan selanjutnya ada beberapa tujuan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Di sini ada 3. Di sini ada cara mencegah pengangguran dan ada cara mencegah inflasi juga dan kebijakan segi penawaran. Mungkin hanya inilah sedikit penjelasan saya yaitu tentang pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah. Mungkin dari video yang saya jelaskan tadi ada sedikit kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.